Ujian akhir semester. Judul materi kasus Menonit, Pemurida, Pembangunan Perdamaian dan Negara. A. Mengembangkan lensa hak asasi manusia tentang pembangunan perdamaian agama. Bidang penyelidikan yang mengalami hubungan antara agama, konflik dan pembangunan perdamaian jika tidak ada lagi dalam masa pertumbuhan, sekarang sedang dihadapi apa yang bisa menjadi masa remaja yang berlarut-larut untuk menyelamatkan seperti di banyak daerah adalah kehormatan kami. Tulisan David Little tentang agama dan manusia. Hak mengandung wawasan yang signifikan atau tanda untuk dikembangkan dan diterapkan pada karya orang lain tentang agama, konflik dan pengembangan perdamaian. Pengamatan mendasar bahwa agama terutama yang dikaitkan dengan sikap mereka terhadap kekerasan dan praktik perlawanan terhadap politik, penindasan dan ketidakstruktural atau sosial. Keduanya berada secara internal dan jemaat. Mereka juga ambivalen, yaitu bersama, dan aktivisme dalam menghadapi ketidakadilan yang dirasakan. Tantangan utama sekarang dalam pertimbangan ketidakkonsistenan komunikasi dan gerakan keagamaan mengenai saran dan yang tepat dan etis untuk mengejar keadilan dan memenuhi kehendak ilahi adalah untuk mengidentifikasi kondisi di mana mereka memilih pelajaran aktor-aktor yang agama yang berjuang dalam siklus perang atau bentuk-bentuk konflik mematikan yang terkait, tetapi berusaha untuk mengamati standar tertinggi hak asasi manusia. Slide berikutnya, mengingat sikap suku berperang dan perilaku yang diadopsi oleh rekan seagama mereka di saat-saat yang meningkat ketegangan. Para pelaku agama ini berdasarkan kesediaan mereka untuk mencoba menghindari kekerasan, masuk ke dalam dialog dengan yang lain dan bahkan mengikuti bergerak menuju pengampunan dan rekonsiliasi adalah outsider. Mereka memenuhi syarat sebagai pembangun perdamaian sejauh mereka mengembangkan metode resolusi konflik lokal atau nasional dan transformasi yang berasal dari repertoar simbol dan ritual bersedia dalam tradisi keagamaan. Di Afrika Selatan dan di utara Irlandia misalnya, individu pemberani telah beralih ke kitab suci dan praktik normal untuk menggerakkan rekan seagama mereka yang dirugikan hingga habis persyaratan keadilan atau retributif atau tidak mutlak, dan menuju ke dalam belas kasihan, kasih sayang, keadilan restoratif atau pemulihan dan penyembuhan sampai saat ini. Little telah berkontribusi dalam studi tentang agama-agama yang berani ini. Pembangunan perdamaian sedang berfokus pada praktik pribadi mereka sebagai individu. Secara khusus, ia telah mengevakuasi profil Muslim, Kristen, dan Yahudi, perempuan dan laki-laki yang diidentifikasi sebagai pembawa damai oleh Tambilambu Control Program Pemahaman Antar Agama tentang Agama dan Resolusi Konflik. Tannenbaum mengidentifikasi bahwa perdamaian dari tradisional non-Arabik sebagai baik agama dalam resolusi konflik. Little merinci beberapa karakteristik yang memiliki individu khas dari pembangunan perdamaian agama. Efektivitas yang terakhir berasal dari posisi yang dipegangnya dalam komunitas agama dan adalah asli masyarakat, memiliki reputasi sebagai orang yang menderita dan masyarakat yang merupakan praktis agama dihormati. Slide selanjutnya, efektivitas yang terakhir berasal dari posisi yang dipegang dalam komunitas agama
Dia adalah asli masyarakat, memiliki reputasi sebagai orang yang menderita dengan masyarakat dan merupakan praksis agama yang dihormati. Dia memiliki kreativitas untuk memanfaatkan kitab suci, doktrin, ritual, dan agama lain. Sumber dalam upaya memanusiakan yang lain dalam budaya dan agama. Istilah yang bergema dengan mekanisme agama pembawa perdamaian lebih lanjut memiliki reputasi untuk integritas dan keadilan. Ini tidak menghalangi dia daripada memegang pandangan dan keyakinan kuat, justru sebaliknya mengimbangkan lensa hak asasi manusia dalam pembangunan perdamaian bangsa. Umumnya keyakinan ini ditempatkan untuk kepentingan umum baik dan membawa hubungan yang berkelanjutan dan adil para pembawa damai yang diilhami oleh iman ini. Sedikit memberitahukan kita cenderung orang-orang yang tidak hanya dari keyakinan agama yang mendalam, seperti kecerdasan emosi yang mendalam secara alami empati, sehingga mereka mewujudkan doktrin yang umum bagi kepercayaan Abraham bahwa semua orang memiliki inti yang sama, manusia diciptakan menurut gambar Allah dan oleh karena itu layak untuk diperlukan dengan rasa hormat dan kasih sayang yang tiada henti. Namun para pembuat perdamaian berbagi pengalaman lintas budaya dan agama yang memisahkan mereka dari rekaman siagama mereka. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Teologis dan moral untuk mengistimewakan rekonsiliasi atas balas dendam dan non-kekerasan atas kekerasan. Pembangun perdamaian agama berusaha untuk menempatkan rekonsiliasi dan pemulihan pada pijakan yang sama dengan retribusi di kumpulan tanggapan ortodoks terhadap ketidakadilan. Dalam hal ini, kaum religius, tugas Pikkerbruder mirip dengan tugas advokat hak asasi manusia, yaitu ia membumikan hak asasi manusia dalam tradisi agama atau setidaknya melegitimasi praktik mereka dalam norma-norma etis yuridis tradisi keagamaan. Pembangun perdamaian agama memiliki dua tugas tambahan. Keduanya menakutkan. Yang pertama adalah mengembangkan dan mempopulerkan narasi teologis yang memprioritaskan non-kekerasan, pengampunan, dan rekonsiliasi sebagai fundamental orientasi, bukan hanya pilihan dalam tradisi. Orientasi ini harus kemudian menjadi lensa hermeneutik yang melaluinya para ulama, ahli hukum, dan para pemimpin menafsirkan makna keadilan dalam tradisi. Bangunan atas dasar itu, pembangun perdamaian agama mencoba prestasi kedua. Agama, kebijakan publik, dan konflik. Tidak cukup untuk mendukung prinsip teologis perdamaian dan keadilan, rekonsiliasi, dan pemulihan. Di dalam masyarakat, praktik-praktik sosial perdamaian harus diadopsi, termasuk metode konflik pencegahan, mediasi, peningkatan kapasitas antar agama dan antar etnis, dialog, dan pembangunan institusi untuk perdamaian berkelanjutan. Ini adalah yang lebih jauh dari yang bisa dibayangkan. Seseorang tidak bisa berharap aktor agama termasuk dan mungkin terutama pejabat agama untuk bersiap untuk bertindak dalam kapasitas pembangunan perdamaian. Pembangunan perdamaian bagaimana juga adalah sebuah profesi, bukan hanya sebuah keagamaan, dan orang-orang harus diajari dan disiplin terhadap suatu profesi.
Ini membutuhkan waktu dan sumber daya, paling tidak pendidik dan pelatih. Pada tingkat yang lebih mendasar, bagaimana adalah kebutuhan untuk reorientasi karir dan kejuruan seseorang pemimpin agama tidak dilatih sebagai mediator, konsiliator, ahli dalam keadilan transisi, atau pendidik perdamaian. Semua ini menimbulkan pertanyaan tentang kondisi di mana masyarakat menggeser orientasi fundamentalnya ke arah keterlibatan sosial perdamaian dan tentang hubungan antar wacana hak asasi manusia dan praktik di satu sisi dan pembangunan perdamaian agama di sisi lain. Tentang pertanyaan-pertanyaan ini, pemikiran Lightlead tentang agama dan hak asasi manusia menawarkan kontribusi yang berpotensi signifikan. Merujuk secara khusus ke kondisi untuk kemungkinan pembangunan perdamaian agama yang didirikan oleh negara dan pertanyaan terkait status mayoritas agama dan minoritas di dalam negara. Berpartisipasi dalam debat publik yang sedang berlangsung tentang makna dan hukum yang tepat. Instansiasi hak asasi manusia dalam konteks budaya tertentu, dan di sisi lain tangan dia dan rekan-rekannya ingin memberikan dukungan yang kuat dari dalam komunitas agama dengan gagasan sekuler bahwa kendala eksternal harus ditampilkan pada perilaku keagamaan di ruang publik di mana ada konflik antara norma-norma hak asasi manusia universal dan interpretasi tradisi keagamaan yang akan mengarah pada perilaku yang melanggar norma-norma berikut. Apa yang Lightlead desakan pada keadilan sebuah petunjuk ditemukan dalam referensi yang disebutkan di atas untuk isolasi pembangunan perdamaian agama. Salah satu konsekuensi teridentifikan dalam komunitas agama serta dalam politik sekuler atau pluralis masyarakat dan negara adalah pertanyaan tentang peran dan hubungan seseorang berhadapan dengan dua entitas ini. Pembangunan perdamaian agama mencoba untuk menangani konflik antara negara atau otoritas politik dan agama, komunitas atas komunitas, atau dalam suatu negara dan antara negara dan komunitas etnis yang bersaing untuk sumber daya dan kekuatan politis, harus menangani antara dan di antara norma dan rezim yang bersaing dan berbenturan dari kekuasaan dan otoritas. Bagaimana dia dibimbing oleh batasan kembar atau toleransi kembar, berusaha untuk menjembatani komunitas wacana ini. Ini telah menjadi tanggapan bagi tokoh agama yang akan menjadi mediator dalam arti agun. Dia Lama dan Desmond Tutu ke Tarikh Ramadan, namun tanggapan telah cukup dianalisis dan berorientasi. Wacana dan hubungan kekuasaan adalah anti dari sejuta kasus komparatif pada pertanyaan
aktualisasi, bersaing, kekuasaan, dan peran publik umat beragama. Perhatikan misalnya kasus evolusi komunitas Mennonit. Diakui secara luas sebagai pionir dalam transformasi konflik berbasis agama. Mennonites memainkan peran konstruktif, peran pembangunan perdamaian di Nicaragua, Somalia, Afrika Selatan, Irlandia Utara, dan di tempat lainnya mulai pada tahun 1980-an. Amerika Mennonites Amerika penarikan diri untuk melindungi diri dari dunia di sekitar mereka. Sebuah dualisme yang ketat di mana luar dunia dipandang sebagai dosa di luar penebusan dan pasifisme radikal dilayani sebagai landasan teologis dan moral dari pendirian ini. Tradisionalis, kelompok yang keras mengutuk setiap formulasi non-kekerasan yang melegitimasi keterlibatan dengan masalah politik atau sosial eksternal. Program Grahil bukanlah antar perlawanan atau perdamaian. Guy F. Herberger menulis, ini adalah bentuk peperangan yang harus dihindari oleh kaum Mennonit. Orang Mennonit yang bijaksana, peran dunia, peran negara, mensponsori kekerasan massa. Gesosida abad ke-20 dan tumbuhnya momentum dan arti penting gerakan hak asasi manusia mengikis ini teologi tradisional. Selama perang dunia pertama, Mennonites Amerika dikencam sebagai pemalas karena menolak dinas militer dan dituduh menuai manfaat dari keamanan nasional tanpa berkontribusi pada biayanya. Suara-suara dari dalam komunitas Mennonit mulai mempertanyakan apakah kepasifan dalam menghadapi ketidakadilan adalah cara yang tepat untuk meniru Kristus, dan pada tahun 1920 gereja-gereja Amerika Utara menciptakan Mennonit Central Community untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Mennonit Rusia dan dimiskinkan oleh revolusi Bolshevik. Selama dunia kedua, World Mennonites memperluas kepedulian sosial mereka di luar tradisi program saling membantu bagi anggota gereja yang menderita secara rohani dan keuangan kesulitan. Penentang hati nurani membantu melakukan layanan alternatif di kamp layanan umum sipil, melawan kebakaran hutan, berperan sebagai manusia subjek dalam penelitian medis, dan bekerja di rumah sakit kesehatan mental, di mana mereka mengungkap perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang meluas terhadap pasien. Pembentukan bagian perdamaian pada tahun 1942 menandai hal baru ini, kesediaan untuk memprotes pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan dimanapun dan pada siapapun mereka terjadi. Setelah perang, Mennonites mulai pergi perdesaan mereka untuk mencari pendidikan tinggi, memasuki profesi, dan bergabung dengan arus utama kehidupan sosial. Merefleksikan pengalaman-pengalaman ini, pemikir Mennonit John Howard Yoder dan Charles
Norma Crassus dikembangkan sebuah teologi pencipta perdamaian aktif. Ia menantang penolakan Hartberger keterlibatan sosial. Pekerjaan bantuan PKS sangat besar dalam skala, terutama mengaturkan gereja. Banyak keluarga Amerika Utara menyumbang 1 atau lebih anggota untuk menghabiskan beberapa tahun dalam pelayanan sukarela. Diradikalisasi oleh partisipasi mereka dalam gerakan hak-hak sipil dan anti-peran Vietnam, pekerja PKS mulai menantang sesama Menonit mereka untuk mengatasi kondisi sistematik yang menciptakan pelanggaran HAM. Pengadukan seperti ini hati nurani menghilami Menonites untuk mempelajari mediasi profesional dan teknik konsiliasi. Slide berikutnya akan dibaca oleh Penina. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada tahun 1976, William Kenny mengedarkan proposal berdasarkan pada karya Adam Core, seorang konsiliator Quaker, Jane Sharp, seorang sarjana perlawanan tanpa kekerasan, dan James Slave, seorang sosiolog dan sutradara pusat intervensi krisis Universitas Washington di Sydney, Laos, mengembangkan proposal kelas profesional pembawa damai yang berakar di lokal gereja dan jemaat. Hasilnya adalah konsiliasi Mennonite Servants atau MCS, didirikan pada tahun 1978 setelah para pemimpin gereja berkonsultasi dengan sekuler organisasi seperti American Arbitration Association untuk menentukan cara terbaik untuk mengisi kekosongan metodologis di dalam gereja yang kaya teologi perdamaian, tetapi sekarang menemukan dirinya sangat tidak memadai dalam praktiknya. Perguruan tinggi dan seminar Mennonite mulai menawarkan kursus dan program dalam mediasi dan manajemen konflik. Praktik para pekerja pembangunan PKS kapanpun mungkin dapat terlibat menjadi anggota masyarakat. Pada tahun 1983, MCS memperluas operasinya untuk memenuhi permintaan yang meningkat, baik Mennonite maupun non-Mennonite, untuk pelatihan teknik mediasi. Dan pada tahun 1990-an, ketika wanita dan orang Afrika Amerika dianggap menonjol pada posisi kepemimpinannya, MCS mengembangkan keahlian dalam konflik yang berasal dari ketidakadilan gender, rasisme, dan kemiskinan di dalam kota. Sayap internasional PKS tetap fokus pada bantuan dan pekerjaan pembangunan, sebuah inisiatif baru yang muncul pada musim panas 1984. Joseph Miller menceritakan ketika ribuan Mennonites berkumpul di Strasbourg, Prancis untuk konferensi dunia Mennonites ke-11 dan mendengar keynote speaker tentang Ronald G. Umat Tuhan berdamai untuk Mennonites membentuk kelompok Kristen yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi perdamaian dengan memasuki zona konflik dan mediasi antara orang-orang yang bermusuhan. 20 tahun ke depan akan menjadi yang paling berbahaya dan mungkin yang paling ganas dan kejam dalam sejarah manusia. Prediksi Sinder, jika kita siap untuk merangkul penyebabnya, umat Tuhan yang
mendamaikan akan sangat memengaruhi jalannya dunia sejarah. Peristiwa Majelis Starbuck dengan demikian menyebabkan penciptaan dari Christian Peacemakers Team atau CPST. Awalnya dibangun oleh Sinder sebagai pasukan penjaga perdamaian internasional tanpa kekerasan dan akhirnya kepada pembentukan Layanan Konsiliasi Internasional MCC. Pernah melayani sebagai pekerja gereja di Spanyol dan menjadi mediator dengan keterampilan bahasa Spanyol. John Paul Lederach, seorang mahasiswa pasca sarjana Mennonite, mempelajari resolusi konflik di bawah Paul Weir di University of Colorado. Dicari oleh para pengungsi dan dari perang yang berkecamuk di seluruh Central America. Pada tahun 1985, PKS meminta Lederach untuk pergi ke wilayah tersebut sebagai pelatih dalam resolusi konflik. Dalam melatih para pemimpin gereja Moravia untuk menengahi konflik kekerasan antara pemerintah Sandinista Nicaragua dan orang India, Miskito. Lederach menyadari betapa pentingnya kepercayaan dan hubungan baik yang dibangun selama bertahun-tahun oleh pekerja bantuan PKS di wilayah tersebut. Dia juga menemukan mediasi konflik di tingkat internasional menjadi sangat kompleks. Seseorang harus merundingkan kepentingan Sandinista, subdivisi internal di kelompok India, faktor eksternal seperti pengaruh asing atau CIA dan kontrak yang pada saat itu mencoba untuk menggulingkan Sandinista tidak diterima upaya untuk membuat hidup mereka lebih mudah, dan ancaman terhadap keselamatan pribadi, termasuk laporan kontak CIA tentang hidupnya dan rencana untuk menculik putrinya. Jadi, sementara dia percaya transformasi konflik harus menjadi integral. Sebagai mitra luar terpercaya, Mennonites dan ICS diluncurkan inisiatif perdamaian di Nicaragua, Kolombia, dan Somalia. Mereka mengadopsi pendekatan yang komprehensif, mencoba untuk mengatasi masalah manusia langsung, penderitaan, akar masalah yang menghasilkan siklus kekerasan dan kebutuhan untuk ruang aman di mana musuh bisa bertemu dan di mana beragam dan berlawanan kekhawatiran dan kepentingan bisa bertemu. Menyadari kebodohan dan kesia-siaan, mencoba memaksakan model resolusi konflik Amerika Utara. Lederach mulai menyusun strategi mediasi yang disarankan oleh isyarat dan pola dimunculkan dari budaya yang bersangkutan. Munculnya PKS sebagai pemimpin di bidang yang belum jelas, pembangunan perdamaian agama dan hak asasi manusia, menambahkan dimensi baru untuk pertanyaan akrab tentang hubungan antara relief Mennonite dan pekerjaan pembangunan dan misi keagamaan khusus gereja. Faktanya, beberapa pekerja PKS atau
ICS memberikan presentasi iman Kristen secara langsung tanpa diundang. Pendekatan seperti itu sebagian besar merasa akan merusak komitmen Mennonite yang mendalam, sama-sama berakar pada keyakinan agama untuk memelihara hubungan kepercayaan dan saling mengerti, mengaku Yesus Kristus, tetapi semua orang yang menolak paksaan dan kekerasan. Ciri khas penciptaan perdamaian Mennonite, keterbukaan untuk nilai-nilai budaya non-Mennonite, kemampuan untuk memperoleh mediasi dan yang bermanfaat, prosedur dari komunitas yang berkonflik, dan seterusnya, mencerminkan spesifik nilai-nilai moral, misalnya kerendahan hati Kristen, dan karakteristik keagamaan, misalnya eklesiologi yang didasarkan pada penegasan kelompok dan pandangan agung tentang masyarakat. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan ini adalah khusus aktor agama yang bertindak persis sebagai religius orang dan berkontribusi secara profesional, canggih, dan efektif. Cara untuk resolusi dan transformasi konflik mematikan ini menggambarkan konvergensi aktivisme, hak asasi manusia, dan pembangunan perdamaian berbasis agama. Bahkan saat itu menimbulkan pertanyaan tentang ketegangan di antara keduanya, bergerak melampaui perayaan individu dan sifat pribadi mereka. Meskipun ini bagian utama dari studi kasus semacam ini diatur dalam perbandingan konteks menjanjikan untuk menghasilkan jenis kekakuan analitis dan studi pembangunan perdamaian berbasis agama yang mencirikan pekerjaan Littler sendiri dalam agama dan hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati.